Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini akan saya paparkan atau saya jelaskan terkait dengan eh, mata kuliah perancangan alat 1, yaitu desain penguat atau stiffener. Oke, sebelumnya sudah dibahas tentang bejana bertekanan luar, jadi saya refresh kembali untuk bejana bertekanan luar. Ini berarti tekanan atmosferik atau di luar bejana ini lebih besar dibandingkan tekanan di dalam bejana. Nah, ini apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan atau desain, maka kondisi paling fatal yang mungkin akan terjadi adalah eh, bejana akan mengalami kerusakan ya, jadi seperti dia akan istilahnya apa ya, penyok ke dalam gitu karena tekanan di dalam lebih rendah daripada tekanan di luar. Nah, kemudian beberapa tantangan yang ada di dalam bejana bertekanan luar ini umumnya adalah tebal silindernya menjadi lebih tebal dibandingkan bejana bertekanan dalam. Jadi bejana bertekanan luar umumnya memang terjadi tebal silinder yang lebih tebal dibandingkan bejana bertekanan dalam, karena dia harus mempertahankan posisinya di mana tekanan yang di luar lebih tinggi daripada yang di dalam. Nah, sebagai alasan faktor ekonomi, biasanya tebal silinder ini bisa ditipiskan ya. Nah, tapi penipisan tebal silinder ini tetap harus memperhatikan baik itu syarat teknis maupun syarat ekonomis. Untuk syarat teknis tentu saja terkait apakah bejana ini aman kita operasikan dengan ketebalan tertentu ya, eh, aman dioperasikan pada tekanan vakum dengan ketebalan tertentu yang lebih tipis dari hasil perhitungan. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tambahkan yang namanya sabuk pengaman ya, atau istilahnya stiffener. Nah, stiffener ini sebenarnya bermacam-macam, cuman kita batasi saja konteksnya yang sering digunakan di industri yaitu tipe yang channel. Jadi dia seperti sabuk ya, modelnya mengelilingi bejana kita ya, jadi seperti sabuk ya. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor ekonomis. Ketika kita melakukan penipisan tebal silinder, di situ berarti otomatis kita harus menambahkan sabuk pengaman. Nah, apakah biaya penambahan sabuk pengaman itu bisa dievaluasi atau dibandingkan apabila kita menggunakan tebal asli dari silinder yang dari hasil perhitungan. Jika sekiranya tebal silinder asli dari hasil perhitungan memberikan efek misalkan capital investment cost-nya menjadi lebih rendah, berarti saya kira tidak direkomendasikan untuk menggunakan sabuk pengaman gitu. Tapi kalau ketika misalkan kita menggunakan tebal silinder yang lebih tipis, kemudian kita beri sabuk pengaman, ternyata dengan penambahan sabuk pengaman dan tebal silinder yang lebih tipis bisa mendapatkan investment cost-nya atau biaya investasinya lebih rendah. Nah, ini patut untuk dipertimbangkan seperti itu ya. Jadi sekalipun kita menggunakan sabuk pengaman dengan tebal silinder yang lebih tipis, aspek teknis harus dipenuhi, aspek ekonomisnya juga harus dipenuhi. Nah, eh, kalau memang menggunakan tebal silinder lebih tipis ditambah pengaman ternyata membuat investment cost atau biaya investasinya tidak lebih rendah daripada Anda menggunakan tebal asli silinder, ya lebih baik tidak perlu ditipiskan silindernya. Seperti itu gambarannya ya. Nah, kemudian di sini nanti berarti kita masih harus menghitung tebal bejana yang baru ya, karena kita akan melakukan penipisan. Nah, tebal bejana baru tetap harus memenuhi aspek teknis. Nah, kalau kita manipulasi uh, tebal bejana menjadi lebih tipis, maka wajib kita harus bisa mendesain sabuk pengamannya seperti itu. Jadi ada dua hal yang kita akan pelajari hari ini, bagaimana menentukan tebal bejana yang baru yang lebih tipis ya dari kebutuhan aslinya, dan bagaimana kita mengevaluasi apakah sabuk pengaman yang akan dipasang itu aman atau tidak gitu. Oke, di sini ada beberapa parameter baru yang wajib kita tahu ya. Ada satu
eh, parameter yang namanya L, ya. L ini adalah tinggi silinder, ya. Jadi mungkin teman-teman biasa menyebutnya sebagai LS, ya. Sebelum kita kenal L ini sudah lebih mengenal dulu LS. Nah, L dengan LS itu sama, yaitu tinggi silinder. Kemudian LI ini adalah jarak antar sabuk. Ya, jadi dari sabuk 1 ke sabuk 2, 2 ke 3 dan seterusnya, ini namanya LI atau jarak antar sabuk, ya. Nih, kita ada di sini. Kemudian jumlah LI ini bisa dihitung dari L dibagi dengan N plus 1. Nah, kalau L tadi adalah tinggi silinder, LI adalah jarak antar sabuk, maka N adalah jumlah sabuknya. Jadi jumlah sabuknya nanti adalah N plus 1. Nah, dari mana kita tahu jumlah sabuknya? Jumlah sabuknya nanti akan kita trial, ya. Pertama, misalkan nanti gunakan satu sabuk dulu, satu sabuk, kemudian kalau sudah menggunakan 2 sabuk, 3 sabuk, dan seterusnya. Ya, setiap penambahan jumlah sabuk harus dievaluasi apakah memenuhi aspek teknisnya aman atau tidak diberikan stiffener di sini dengan ketebalan bejana yang lebih tipis dari kebutuhan aslinya. Ya, kemudian stiffener ini kita akan rancang dengan metode trial dan error. Jadi di sini kita masih akan melibatkan, kalau teman-teman ingat, yaitu grafik 8.8. Di sini masih butuh nilai B, ya. Di sana ada suhu juga, ada L per DO, DO per TS, ya. Seperti ketika kemarin kita melakukan desain untuk bejana bertekanan luar. Harapannya nanti akan seperti ini. Jadi yang pertama kita trial dulu jumlah sabuknya, ya. Jadi kita hitung, kita trial jumlah sabuknya, misalkan N sama dengan 1, gitu. Nanti LI-nya berarti panjang silinder atau tinggi silinder dibagi dengan jumlah sabuk yang di trial tadi ditambah dengan 1. Ya, kemudian hitung LI per DO, kemudian DO per TS. Seperti biasa kita tentukan nilai B dari grafik, ya. Kita pakai grafik 8.8, masih ingat, ya. Kemudian setelah itu sama dengan yang kemarin, kita coba dengan menghitung P allowable-nya, apakah P allowable-nya kurang dari P theoretis atau lebih dari P theoretis. Kalau P allowable-nya kurang dari P theoretis, maka kita harus men-trial TS. Oh ya, sorry, di sini selain trial N, kita juga harus trial TS, ya. Sini TS juga di trial. Nah, kemudian apabila ternyata P allowable-nya sudah lebih besar dari P theoretis, ya, dengan delta P 10-20% idealnya, maka di sini disimpulkan bahwa nilai dari N dan juga TS-nya sudah memenuhi syarat. Berikutnya adalah trial untuk ukuran channelnya. Jadi kalau yang tadi jumlah dan juga ketebalan, yang sekarang adalah ukuran channelnya. Untuk perancangan channel ini didasarkan pada yang namanya nilai momen inersia, ya. Jadi kalau teman-teman ingat kembali pelajaran fisika yang sudah lalu, momen inersia adalah kecenderungan sebuah benda atau istilahnya kelembaman benda untuk bisa mempertahankan posisinya, ya, terutama untuk bisa berputar atau berotasi menurut porosnya. Nah, di sini karena channel ini akan kita ikatkan ke dalam sabuk, ke dalam badannya silinder, ya, berarti momen inersia ini akan menjadi penentu apakah si sabuk ini akan kuat, ya, menahan gaya tertentu yang diakibatkan oleh adanya tekanan pada dinding silinder, ya. Itu tentang momen inersianya. Nah, momen inersia sebagai acuan perhitungan itu ada dua. Di dalam perhitungan ini ada yang namanya momen inersia yang tersedia atau I tersedia. Ini bisa dilihat dari appendix G, ya, ada di item 1. Kenapa di item 1? Karena item 1 ini khusus memuat tentang nilai momen inersia pada channel, karena sabuk kita kan spesifik di channel, ya. Kemudian I yang kedua atau momen inersia yang kedua adalah I yang dibutuhkan. Nah, ini bisa dihitung dari persamaan berikut, di mana DO adalah diameter outside,
Kemudian LI adalah jarak antar sabuk yang sudah kita dapatkan dari perhitungan yang pertama. Kemudian ada AY adalah cross sectional area dari channelnya. Kemudian ada strain. Ya. Nah, di sini ada satu yang baru yaitu strain. Dari mana kita bisa mendapatkan strain? Strain didapatkan dari grafik ya. Jadi grafik titik 8 yang kemarin Anda miliki, yang selama ini hanya Anda baca L per DO, kemudian ada DO per TS di sini biasanya ya. Kemudian ada suhu, Anda bisa dapat B, ternyata dari B ya, kalau kita dari B yang kita miliki, nanti B-nya dihitung dari persamaan tekanan teoritis ya di sini kali dengan DO dibagi TS, TS-nya dari perhitungan yang sebelumnya, ditambah dengan cross sectional area dibagi dengan jarak antar sabuk. Nanti teman-teman dapat B. Nah, dari B biasanya kan kita bacanya dari kiri ke kanan ya. Kalau untuk mencari strain itu dari kanan, dari B dulu, kita potongkan dengan suhu, ya, terus dibaca ke bawah. Nah, ini ternyata nilai strain. Tuh. Jadi dari B potongkan dengan T ke bawah akan terbaca strain. Strain nanti masukkan ke persamaan ini akan didapatkan I yang dibutuhkan. Nah, I yang tersedia di tabel appendix D itu harus lebih besar dari I yang dibutuhkan. Oke, nanti akan saya lengkapi dengan contoh soalnya. Nah, di sini tahap penentuan ukuran channel yang pertama, trial dulu ukuran channelnya, kemudian hitung nilai B-nya. Jadi di trial dulu ukuran channelnya. Ya, trialnya dari mana? Nah, ini penampakan atau tampilan dari appendix G yang ada di halaman 353 sampai 354. Nah, Anda harus trial. Yang dimaksud dengan trial ukuran channel itu adalah misalkan Anda trial ukuran channelnya ada di 18 ya. Ada di 18, Anda pilih satu persatu cross sectionnya mau yang mana. Ya, apakah yang ini, atau yang selanjutnya, begitu seterusnya. Jadi yang biasanya kita trial yang pertama adalah ukuran channel, yang kedua kita trial adalah cross section area atau HY-nya. Jadi ukuran channel 18, HY berapa ya, nanti kita trial begitu. Kemudian di sini ada dua nilai I ya. Ada nilai I karena eksis 11 dan ada nilai I karena eksis 22. Yang kita gunakan itu adalah nilai I yang untuk eksis 11. Karena untuk eksis 11 itu porosnya ya, itu sumbunya ada di sini. Jadi kalau ini adalah dinding silindernya di sini, berarti sabuknya nanti akan mengikatnya seperti ini. Nah, jadi ini tampak samping ya. Ini tampak samping dibandingkan dengan sumbu 22, sumbu 11 ini momen inersianya yang paling maksimal atau paling besar karena beban terbesar channel atau sabuk kita. Jadi ini sabuknya kalau dilihat dari samping kan seperti ini. Nah, ini beban tertinggi ada di sumbu 11 gitu. Ya, dibandingkan yang 22. Makanya nanti kalau kita mau lihat momen inersianya, misalkan kita trial ukuran channelnya 18, kemudian area sectionnya sekian, pilih yang pertama dulu misalkan ya 16,98, kita akan pakai momen inersianya yang 670,7. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk yang ini tidak kita gunakan karena momen inersia maksimal ada di sumbu aksis 11 dibandingkan yang 22. Ya, jadi kita tidak pakai yang 22 tapi yang 11 ya. Setelah kita trial ukuran channel, dari trial tadi kan teman-teman dapat AY ya. AY-nya kita ambil, kemudian hitung nilai B-nya ya, B-nya dari tekanan teoritis, DO dapat ada, TS ada ya, kemudian AY-nya trial.
untuk menentukan nilai E. Nah, nilai E-nya dari grafik yang tadi nih, yang ini. Nah, dari B ke suhu, suhu ke strain ya. Setelah dapat strain, teman-teman menghitung berapa nilai I ya. Nah, apabila I hasil perhitungan ini tadi ya, I yang dibutuhkan ini tadi ternyata misalkan dia sudah lebih kecil dari I yang disediakan, yaitu 670,7 karena tadi saya trialnya di sini ya. Nah, lebih kecil dari ini, ya, maka bisa disimpulkan dengan delta I maksimal 20%, ya, maka bisa disimpulkan bahwa eh, I-nya sudah memenuhi syarat. Tapi apabila I yang tersedia kurang dari I yang dibutuhkan, maka kita harus men-trial ukuran channel yang lain. Ya, jadi caranya seperti itu. Jadi ada dua hal yang hari ini harus di-trial. Yang pertama, TS yang baru setelah mengalami penipisan, dan yang kedua adalah ukuran dari channelnya. Oke, kurang lebih seperti itu tahapannya. Kemudian di sini kalau diminta menghitung delta I maksimal 20%, jadi kita boleh ya over design I yang tersedia itu lebih besar dari yang dibutuhkan boleh, tapi ada batasannya, yaitu delta I-nya maksimal 20%. Nah, delta I didapatkan dari mana? Delta I adalah I yang tersedia dikurangi I yang dibutuhkan dibagi I yang dibutuhkan dikalikan 100%. Nah, itu maksimal 20%. Jadi sekalipun I tersedia kita sudah lebih besar dari I yang dibutuhkan, tapi tetap ingat tidak boleh terlampau besar. Jadi kita prinsip dalam mendesain adalah over design tapi yang secukupnya, tidak over design yang berlebihan. Gitu. Oke, nanti Anda butuh satu tabel bantuan baru, yaitu yang ada di halaman 353-354 ya. Jadi sekali lagi yang akan Anda trial nanti adalah ukuran ya. Jadi yang depth of channel ini, kemudian area of section area-nya ya, dari tiga ini misalkan pilih yang mana ya, berarti kita coba satu-satu ya. Kemudian nilai I-nya, ini mewakili I yang tersedia, yaitu acuannya ada di aksis 11. Jadi I yang di sini. Oke, untuk lebih jelasnya setelah ini akan saya jelaskan satu contoh soal. Nanti setelah saya jelaskan, teman-teman coba sendiri di rumah, dicocokkan jawabannya, apakah sesuai ya. Apabila ada yang ingin didiskusikan, kita bisa diskusikan di G-Class seperti yang biasanya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi kita akan coba satu latihan soal, ya nanti teman-teman coba kerjakan sendiri. Excel-nya akan saya lampirkan di G-Class ya. Di sini keterangannya untuk problemnya adalah suatu bejana bertekanan vakum di bawah tekanan atmosferik. Kemudian berdiameter 14 feet dengan tinggi bagian silindernya 21 feet. Dengan tebal awal pada bagian silinder adalah 5/8 inch. Kemudian bejana tersebut dioperasikan pada suhu 750 derajat Fahrenheit dan diberi sabuk pengaman setiap 39 inch. Tipe channel yang digunakan berukuran 7 inch dengan berat 12,25 pound per feet. Nah, pertanyaannya, berapakah tebal bagian silinder setelah diberi sabuk pengaman dan apakah sabuk pengaman tersebut memenuhi syarat? Yang pertama yang kita lakukan adalah lakukan listing data apa yang diketahui di list semua. Dan di sini contohnya diketahui diameter dari bejananya. Nah, di sini karena tidak ada keterangan, maka yang dimaksud dengan diameter ini adalah tentu saja diameter inside. Ya, berarti diameter inside-nya atau DI 14 feet dengan tinggi bagian silinder atau L atau LS adalah 21 feet. Kemudian ini adalah ketebalan awal saat teman-teman belum memberikan sabuk di bejana ini. Jadi ini asli ketebalan dari hasil perhitungan untuk bejana bertekanan luar seperti yang sudah kalian lakukan di minggu sebelumnya. Nah, ini TS awalnya diketahui 5/8. Nah, 5/8 itu cukup tebal. Nah, ini di sini harapannya dengan diberikan sabuk itu dari 5/8 itu ketebalannya turun ya. Ketebalannya turun. Nah, di sini
Kemudian diketahui juga untuk suhu operasinya adalah 750 derajat Fahrenheit. Kemudian diketahui bahwa diberi sabuk ya setiap 39 inch. Artinya berarti setiap 39 inch ada sabuk pengaman. Dengan kata lain, 39 inch ini adalah LI atau jarak antar sabuk. Kemudian dimensi channelnya diketahui 7 inch. Nah, yang dimaksud dengan 7 inch ini adalah kedalaman channelnya. Jadi kalau dilihat di tabel, maksud saya dilihat di tabel ya, betul, appendix G, itu yang dimaksud dengan 7 itu bagian yang ini ya, depth of channelnya ya, jadi kedalaman channelnya ukuran 7. Jadi yang dimaksud tadi itu ukuran kedalamannya 7 inch dengan beratnya adalah 12,25 pound per feet ya. Nah, kemudian di sini yang pertama harus kita tentukan adalah berapa ketebalan silinder yang baru apabila nanti akan kita berikan stiffener atau penguat. Jadi kalau kita lihat dari nilai ketebalannya ya, dari nilai 5/8 ya, ini kalau teman-teman lihat di tabel ketebalan ya, dari 5/8 itu kan setara dengan 10/16 ya, 10/16. Nah, ketebalan di bawah 10/16 atau 5/8 itu adalah setengah atau 8/16 ya. Kita coba 8/16 atau setengah ya. Jadi di sini kita ikuti aja standar penulisannya, setengah inch. Nah, berarti DO adalah, karena dalam inci dan ini masih dalam feet ya, maka ketebalannya DO-nya adalah DI 14 feet kali 12 karena harus dijadikan inci, kemudian ditambah dengan 2 kali TS ya. DO adalah DI ditambah 2 kali TS. Kenapa saya kali 12? Karena di sini DI-nya masih dalam feet. Sedangkan perhitungan kita nanti akan dalam inci. Makanya yang 14 saya kalikan 12 supaya jadi inch, kemudian ditambah 2 kali TS yang di trial. Setelah itu kita hitung berapa nilai LI per DO. Untuk nilai LI per DO-nya, berarti LI-nya 39 inch dibagi dengan 169 inch. Didapatkan 0,23 ya. LI nanti berarti bisa kita lihat dari sumbu yang di sebelah kiri. Kemudian DOTS-nya, DO dibagi TS ya. DOTS-nya bisa kita lihat di grafik yang di sebelah tepian yang miring ini ya. Nah, di sini didapatkan LI per DO-nya sekitar 0,23 ya. Saya hampir ke 0,23 sekian ya. Saya perkirakan ada di sini yang merah ini, perhatikan. Kemudian untuk DO per TS-nya itu adalah 338 ya. 338 itu saya perkirakan dia ada di antara 300 dengan 400 ya. Oke. Saya berikan garis kuning ya, 338 itu ada sekiranya di sekitar sini. Oke, perpotongannya ada di sini. Kemudian kita tarik ya. Jadi merah 0,223 potongkan dengan yang kuning untuk yang 338. Kemudian merah lagi, tarik ke atas, potongkan dengan suhunya 750, berarti di antara 700 dengan 800 ya, kurang lebih di sini. Oke. Kemudian kita baca ke kanan. Nah, ini kurang lebih antara 6000, ini 6500 ya, berarti ada di sedikit di bawah 6500, jadi sekitar, oke, bentar, ini kalau kita paskan
Nah, jadi di sini sekitar 6.500 ya. Kemudian ya, antara 6.000 dengan 7.000, 6.500 ya. Jadi yang merah, yang biru jangan diperhatikan dulu, jadi yang merah dulu ya. Oke, kemudian dari sini nanti payload-nya berarti B dibagi dengan DO per TS ya, seperti yang sudah pernah Anda hitung di sesi sebelumnya, didapatkan 19,23. Nah, sekarang P teoritisnya, karena di keterangan soalnya hanya disebutkan bahwa beroperasi pada tekanan atmosferik di bawah tekanan vakum di bawah kondisi atmosferik. Maka karena tidak ada keterangan tekanan berapa PSIA, kita asumsikan bahwa yang dimaksud dengan tekanan vakum di bawah atmosferik adalah dia vakum 1 PSIA ya di bawah atmosferik. Nah, makanya kalau tekanan atmosferik pressure gauge kita menunjukkan 0, maka yang dimaksud dengan tekanan vakum adalah 0 dengan dikurangi minus ya, minus 14,7. Ya, karena 1 ATM itu kan 14,7 PSI. Nah, di sini kita dapatkan ya P teoritisnya. Jadi 0 ini adalah tekanan gauge untuk kondisi atmosferiknya dikurangi dengan tekanan aktual dari sistemnya, yaitu minus 14,7 atau 1 atmosfer di bawah tekanan atmosferik ya. Nah, di sini didapatkan nilainya yaitu 14,7 PSIG. Anda butuh 14,7 PSIG dan yang disediakan adalah 19,23. Nah, maka nilai dari P allowable ya dikurangi P teoritis dibagi teoritis, Anda jadikan dalam bentuk percentage seperti ini, maka akan dapat nilai delta P-nya adalah 30,82%. Ingat ya, kalau sudah disajikan dalam bentuk percentage, Anda tidak perlu kalikan lagi 100% ya, dia keluarnya langsung dalam persen. Nah, di sini yang harus diperhatikan, tadi kan syaratnya delta P antara 10 sampai 20%. Kalau memang kenyataannya delta P masih 30%, Anda boleh coba lebih tipis lagi dari setengah ya. Lebih tipis dari setengah. Kalau setengah itu kan berarti dia 8/16. Nah, mungkin Anda bisa coba di 7/16. Nah, untuk 7/16 apakah delta P-nya antara 10 sampai 20? Anda coba sendiri, kalau sekiranya delta P-nya memenuhi antara 10 sampai 20, berarti ketebalan setengah ini bisa diturunkan lagi. Tapi kalau ternyata delta P-nya kurang dari 10 ya, misalkan 8 sekian atau 9 sekian, kita tidak mau mengambil resiko, tetap harus over design. Kalau saya akan tetap memutuskan untuk menggunakan TS-nya yang setengah gitu, karena dia lebih aman untuk kita gunakan, yaitu sudah melebihi range-nya 10% ya. Tapi kalau misalkan Anda tipiskan di 7/16 ternyata dia tidak sampai 10% ya, itu terlalu berisiko untuk kita ambil sebagai desain ya, maka putuskan bahwa nilai setengah ini sudah yang paling baik untuk digunakan sebagai ketebalan yang baru. Jadi ketebalan dari yang awalnya 5/8 sudah bisa kita reduksi menjadi setengah. Seperti itu. Nah, kemudian di sini karena saya simpulkan setengah inch TS-nya, yang berikutnya adalah kita evaluasi ukuran sabuk pengamannya. Nah, apakah I yang tersedia tadi ya bisa kita dapatkan nilainya? Bisa ya dari tabel. Nah, dari tabel ini tadi disebutkan bahwa sabuk pengaman yang digunakan adalah ukuran 7 ya, berarti yang ini dengan beratnya adalah 12,25 weight per foot atau pound. Di sini 12,25 ukuran 7 berarti I yang tersedia Anda bisa lihat sendiri di sini adalah 24,1 pada axis 11 ya, karena pada axis 11 ini momen inersianya yang paling maksimal. Nah, di sini berarti 24,1 ya. Ini Anda masukkan untuk spesifikasi ukuran channel, I tersedianya 24,1. Kemudian untuk section area surface-nya 7, tadi 12,25, ini 24,1, berarti kita section area-nya pakai yang 3,58. Nah, mean square ya. Oke, kemudian P yang kita miliki ya, untuk bisa masuk ke rumus B, saya asumsikan di sini P-nya mewakili
tekanan teoritis ya. Ada beberapa buku yang dia cenderung untuk membulatkan ke atas. Jadi misalkan P teoritisnya kita 14,7, P yang dipasang di sini 15 karena anggapannya dibulatkan sampai pada titik yang terdekat ya. Tapi kalau buat saya sebenarnya tetap dipertahankan di 14,7 tidak masalah. Jadi di sini P-nya saya anggap mewakili P teoritis. Anda linkkan saja. Kemudian B kita hitung ya. B adalah P dikalikan DO ya, ingat DO-nya dari perhitungan yang sebelumnya ya, dibagi dengan TS ya. TS-nya sudah ketemu dari yang tadi kita trial, ditambah dengan section areanya dibagi dengan LI atau jarak antar sabuk ya, LI-nya sudah ada di atas. Nah itu 39 inch. Nah dari sini kita akan dapatkan nilai B sekitar 4197,91 atau kalau saya bulatkan ini ada di sekitar nilai 4200 ya. Caranya tadi untuk mendapatkan nilai strain ya, karena untuk menghitung I yang dibutuhkan kita butuh nilai strain. Dari yang pertama diketahui 4200 ya. Berarti ada di sini B-nya 4190 sekian, saya bulatkan 4200 itu ada di sekitar sini, garis biru ini ya, perhatikan. Kita tarik ke kiri, potongkan dengan suhu operasi kita kan 750. Nah ini berarti antara 700 dengan 800. Ini yang 700, ini yang 800. Di antara dua itu kemudian kita tarik ke bawah. Nah ini tiap anak mungkin bisa berbeda karena cara membaca dan titik yang ditentukan di garis grafiknya nanti mungkin akan berbeda ya. Nah saya akan berusaha mengakomodasi semua jawaban teman-teman asalkan tidak menyimpang terlampau jauh dari yang seharusnya. Nah di sini kemudian kita baca ke bawah. Nah ini kita baca ke bawah, inilah nilai strain. Kalau di sini adalah 0,0001 ya, maka di sini setidaknya adalah 0,00035 ya, sekitar itu. Ya makanya saya masukkan di sini 0,00035. Ingat di sini nilainya ada di sini ya. Jadi kalau setelah 0,0001 ada angka 2, 3, 4 dan seterusnya berarti 0,0002, 0,0003 gitu. Begitu juga dengan yang nanti di sini, berarti di sini adalah 0,002, 0,03, 0,04 begitu seterusnya ya. Oke. Berikutnya nilai strain-nya sudah didapatkan, maka kita hitung I kebutuhan ya. I kebutuhan adalah ini persamaannya O kuadrat ya dikali LI dibagi 14 dikali TS ditambah AY per LI dikalikan dengan strain ya. Nah ini untuk rumus perhitungannya Anda harus ekstra hati-hati karena akan melibatkan banyak tanda kurung karena Excel itu benar-benar hanya bisa menghitung logika apa yang Anda inputkan. Jadi ketika mungkin Anda ketinggalan kurungnya, bisa jadi hasil perhitungannya akan berbeda. Jadi Anda pahami betul persamaannya seperti apa susunannya untuk bisa menentukan tanda kurung yang benar. Nah dari sini didapatkan I kebutuhannya adalah 16,48 ya. Nah karena nilai I yang tersedia adalah 24,1 dan Anda butuh 16,48, maka bisa dipastikan bahwa I yang tersedia itu adalah lebih besar dari I yang dibutuhkan. Nah, berarti kesimpulannya memadai. Gitu. Channelnya sudah memadai. Nah, apabila Anda menentukan channelnya ini dari awal, kalau ini tadi kan Anda tinggal evaluasi. Kalau ini dari awal, berarti Anda harus trial sendiri, ukuran channelnya trial, berat channelnya di trial sendiri, sampai Anda menemukan I yang tersedia lebih besar dari I yang dibutuhkan dengan batasan delta I-nya maksimal 20%. Ya, mungkin untuk latihan yang berikutnya akan saya sajikan contoh yang seperti itu. Nah, tapi untuk yang hari ini teman-teman belajar dulu ya bagaimana mengevaluasi ukuran sabuk yang sudah disediakan dan menentukan TS trialnya.
saya sarankan untuk penentuan TS yang di sini, setelah Anda mencoba yang setengah, Anda bisa mencoba dengan yang lebih tipis lagi, kemudian Anda bandingkan apakah delta P-nya itu sudah memenuhi syarat ya, seperti yang tadi saya katakan. Ya. Kemudian setiap anak mungkin angka hasil bacaan grafik 8.8 bisa jadi berbeda. Jadi asalkan di situ tidak terlampau jauh dari angka yang seharusnya didapatkan, kalau buat saya itu tidak masalah dan saya akan berusaha mengakomodasi semua jawaban teman-teman, asalkan riwayat pembacaan grafiknya disertakan. Jadi bagaimana Anda menarik garis dan sebagainya di sini ya Anda sebutkan. Nah, hari ini ada saya pakai dua warna, yang garis merah tadi sekali lagi ini untuk yang penentuan tebal silinder, sedangkan untuk yang garis biru untuk penentuan yang stiffener. Oke, demikian tadi untuk latihan soal kita hari ini. Nanti akan saya sertakan Excel-nya, silahkan dicoba, kemudian dicocokkan. Apabila ada yang ingin didiskusikan, tinggalkan komen di G-Class seperti yang biasanya, maka nanti akan kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.